Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Izhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini, kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat, istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafalkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah. Kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu. Sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadlil ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Nah yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan. Yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.
Mulai pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu. Kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Saya ngaji di Jogja, padahal Jogja itu kota yang jarang menerima wasilah. Saya bilang begini, saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun itu. Pangeran itu ora mangan ra ngombe. Pangeran itu la yakul wala yasrob wala yanam dan seterusnya. Sehingga kebaikan itu tidak bisa niru Allah karena Allah ini qadim. Allah itu enggak tertirukan karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Yang bisa ditiru, yang bisa ditiru itu ya makhluk. Sehingga Allah dawuh ihdinas siratal mustaqim, bukan sirotoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita niru Mbah Hamid, niru Mbah Bedawi, niru Mbah Abdul Aziz sampai Mbah Sambu, sampai Syarif Hidayatullah, sampai Sunan Bonang dan seterusnya. Nah, tapi orang-orang kota itu maunya itu ibadah sendiri, baca hadis terus membayangkan maknanya demikian dipraktekkan tanpa guru. Makanya kemarin ada rame-rame masalah milkul yamin itu korban belajar tanpa apa? Guru. Nah, mereka itu sebetulnya orang-orang yang masih kosong. Ketika kita bilang dalilnya pakai guru ya Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Nah, karena kalimatnya adalah an'amta yang telah engkau, maka kemungkinan terbaik memang niru orang yang sudah meninggal. Karena terbukti husnul khotimah tidak terkontaminasi macam-macam. Tapi kalau niru yang masih hidup itu kan nggak ada jaminan nanti stabil ndak. Karena ya manusia itu harus setelah terkenal terus setelah punya jabatan mungkin agak-agak rubah macam-macam. Jadi ini penting saya utarakan, sehingga sebetulnya Islam kota, saya ini merasakan dakwah di Islam kota itu ketika kita punya dalil ya tadi, dalilnya wasilah apa, dalilnya mengikuti guru apa. Sementara ini kan santri-santri hanya punya dalil, mengikuti guru, dalilnya taklim muta'alim. Mereka dari awal anti taklim muta'alim, mereka tidak respect karena mereka orang-orang yang ya agak-agak liberal. Tapi ketika saya jelaskan dalilnya ikut guru sampai sanad ila Rasulillah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mengikuti jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Mereka menerima. Karena tidak mungkin kita niru cara makannya Allah. Allah tidak makan. Kita niru guru-guru kita bahwa makan niatnya at-taqawi alal ibadah, niat supaya kuat ibadah. Kita nikah, niru para nikahnya orang soleh supaya ditaksiri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak umatnya Rasulullah sehingga banyak orang alim. Coba zuriyahnya Mbah Dawi saja berapa yang alim? Ada Gus Naji, ada macam-macam. Zuriyahnya Mbah Umar, ada Mbah Hamid Pasuruan, macam-macam. Sehingga kita nikah ngikuti ulama-ulama dulu. Ini murni li taksiri ummati Rasulillah. Terima kasih sudah menonton.